Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, ketemu lagi dengan Kak Rina. Nanti di sini kita akan belajar bersama mengenai tubuh dan berkembangnya makhluk hidup. Nah, dari ini nanti kita akan mengetahui dari pengertian makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, jenis-jenisnya, cara perkembangannya, dan masih banyak lagi. Yuk kita bahas selanjutnya yuk. Yang pertama, pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang bisa mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan bisa berkembang biak untuk melestarikan jenisnya adik-adik. Jenis makhluk hidup ini ada 3. Yang pertama manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ini meliputi yang pertama, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2, yaitu bergerak aktif, proses perubahan posisi dari suatu tempat menuju tempat lainnya, contohnya seperti berjalan atau berdiri. Yang kedua, bergerak pasif, pergerakan tanpa perpindahan tempat, contohnya jalan di tempat. Contoh cara bergerak makhluk hidup seperti manusia berjalan dengan kaki, ikan berenang dengan sirip, burung terbang dengan sayap. Yang kedua, bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan bernafas dengan cara yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Di malam hari, tumbuhan akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernafas pada dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, tumbuhan bernafas dengan stomata dan lentisil, kecebong bernafas dengan insang, katak dewasa bernafas dengan paru-paru, cacing bernafas dengan kulit. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya mengalami penambahan pada tinggi dan berat. Pada manusia, pertumbuhan dipengaruhi oleh makanan, minuman, dan kebiasaan berolahraga. Contoh perkembangan makhluk hidup: anak kucing, lalu kucing muda, lalu kucing dewasa. Tumbuhan, biji, kecambah, tanaman muda, dan tanaman dewasa. Yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan melestarikan jenisnya. Cara berkembang biakan makhluk hidup: melahirkan, contohnya manusia, sapi, kucing, dan lain-lain. Yang kedua, bertelur seperti bebek, burung, ikan, buaya, dan masih banyak lainnya. Yang kelima, makan dan minum. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman yang bergizi dan sehat agar tubuh bisa mendapat energi untuk beraktivitas. Contoh makanan makhluk hidup: tumbuhan mendapat energi dari air, oksigen, cahaya matahari untuk berfotosintesis. Sapi dan kambing makan rumput untuk mendapatkan energi. Yang keenam, peka terhadap stimulasi, iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup tersebut stimulasi berbeda-beda. Contoh stimulan pada makhluk hidup: pupil mata manusia akan mengecil secara spontan saat kita mengetuk mata ketika mendapat stimulan berupa sinar matahari yang menyilaukan. Kedua, daun putri malu akan menutupkan daunnya saat mendapatkan stimulasi berupa sentuhan. Landak dan lipan akan menggulungkan badannya jika disentuh. Pertumbuhan manusia. Pertumbuhan artinya bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Pada manusia, pertumbuhan sudah terjadi sejak di dalam perut ibu hingga dewasa. Biasanya pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Makan, minum, dan olahraga dan gen dari orang tua adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Untuk dapat tumbuh dengan baik, kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Perkembangan manusia. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Berbeda dengan tumbuhan yang akan terhenti saat kita dewasa, perkembangan emosi dan pikiran manusia justru akan terus berkembang. Contohnya, saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua kita. Namun karena ada perkembangan fisik, kita jadi bisa merangkak, berjalan, berlari, dan lain-lain. Begitu pula soal kita kehilangan barang. Saat kita kecil, kita akan menangis, tapi saat kita dewasa sudah berpikir untuk mencarinya. Nah, itu penjelasan dari kakak dulu adik-adik. Nah, dari jawaban itu kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat mengetahui dari pengertian dari pertumbuhan makhluk hidup, cara-cara bernafas, cara-cara kembang biak, dan masih banyak lagi. Nah, di sini nanti kakak akan ngasih soal untuk adik-adik. Yang pertama dulu,
tuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kamu pelajari. Yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, nanti dijawab ya adik-adik. Sekian dulu penjelasan dari kakak. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.